Konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian pertama, Al-Quran ingin memperkenalkan dulu, sebelum anak itu dididik, tentunya mesti ada dulu anak yang diharapkan itu. Bagaimana kemudian mengharapkan seorang anak bisa terlahir sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dilahirkan kita bisa memulai proses pendidikan yang kita bicarakan pada saat ini. Baik, kita mulai konsepnya dulu di Quran surah 19 Maryam, dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 itu. Baik, posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke sebelah bawah. Saya mau berikan teorinya dulu sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong dipahami dengan baik bahwa nikmat keturunan itu, anak-anak, itu termasuk nikmat yang masuk dalam kategori hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan hanya Allah. Apakah dia akan cepat terlahir, atau dia lambat, atau laki-laki, atau bahkan perempuan. Kadang-kadang ada yang ingin cepat, menurut Allah mesti lambat, sesuai dengan maslahat keluarganya. Ada yang ingin lambat, tiba-tiba jadi cepat. Ada yang pengen laki-laki, jadinya perempuan. Ada yang pengen perempuan, lahirnya laki-laki. Ini yang cukup menarik. Konsep itu ada di Quran surah ke-31 ayat 34. Saya tidak masukkan di sini. Ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah diketahui oleh makhluk manapun, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya Allah yang akan mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Jadi kalau ada isu mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka Anda bisa langsung tepikan itu. Mustahil. Dulu saya ada di Garut tahun 1999. Ada isu beredar menyampaikan kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99, 1999. Masya Allah, sebagian pasar agak sepi, Pak. Sebagian tempat boleh agak sepi. Ternyata tidak terjadi. Konon kabarnya diundur. Ya, pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2012 ya, tahun 2002. Ternyata nggak kejadian juga gitu ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang kiamat, tentang macam-macam, itu mutlak pengetahuannya yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini. Taib wa yunazzilul ghaith, dan yang mengatur cuaca. Apakah di sini terjadi hujan atau tidak sama sekali? Di sini terjadi salju, di sini kering, ya. Itu hak Allah. Makanya tidak ada kepastian cuaca, yang ada hanya perakiraan cuaca. Tidak ada kepastian, yang ada hanya perakiraan cuaca. Nah, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan yang menentukan proses yang terjadi di dalam rahim. Jadi kita nggak bisa pilih. Walaupun Anda berikhtiar, ada metodenya, ini ya, supaya cepat bisa mengandung dan melahirkan. Kalau Allah belum berkehendak, belum bisa terjadi. Ini ya, supaya agak lambat ditahan-tahan kandungan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Mengandung ya mengandung, lahir ya lahir gitu. Antum pengen laki-laki, tiba-tiba bisa jadi perempuan. Nah, yang harus Anda ketahui penting di sini, ternyata nikmat keturunan ini selain diatur khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang qadarnya, juga telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan maslahat di rumah tangganya. Jadi tidak ditetapkan oleh Allah terlahir seorang anak kecuali akan melengkapi kekurangan yang ada di kedua orang tuanya. Antum mengharapkan perempuan, tiba-tiba lahir laki-laki, karena yang dibutuhkan untuk melengkapi sifat orang tuanya memang anak laki-laki. Selanjutnya mungkin laki-laki lagi, selanjutnya bisa perempuan, dan seterusnya. Dan hukum ini, tolong garis bawahi, berlaku untuk seluruh kalangan manusia. Tidak peduli apakah dia seorang nabi, rasul, atau manusia biasa sekalipun. Kalau sudah Allah berkehendak, maka akan terjadi sesuai dengan keputusannya. Kita ambil contoh seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rajin ibadah, yang takwanya luar biasa, tapi selama hidupnya telah puluhan tahun ternyata belum mendapatkan anugerah keturunan. Namanya Nabi Zakaria. Kita kenalkan
dalam bahasa Al-Quran? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Masya Allah. Allah sampaikan berikut ini, kami akan kisahkan tentang seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang punya sifat baik luar biasa, namanya Zakaria. Masya Allah. Antum kenal Zakaria? Kenal Nabi Zakaria? Kenal di mana, Mas? Baik. Apa persoalan Nabi Zakaria? إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Masya Allah. Ini maaf, Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa di masanya, sudah berumah tangga puluhan tahun, dilukiskan dalam Al-Quran, maaf, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Dalam masa ini istrinya divonis secara medis, maaf, tidak mungkin punya keturunan, monofos dan mandul. Jadi istrinya divonis monofos dan mandul, suaminya juga sudah sepuh, ya sudah fisiknya mulai letih, rambutnya sudah mulai memutih. Kata manusia mustahil punya keturunan. Sudah ikhtiar kemana-mana, ditetapkan tidak mungkin punya keturunan puluhan tahun. Pertanyaannya, maaf, apakah Nabi Zakaria mengeluh? Tidak. Apakah Nabi Zakaria protes? Tidak. Apakah beliau putus asa? Tidak. Anda bisa bayangkan, ada Nabi dekat dengan Allah, orang paling takwa, sudah mulai letih, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, diuji oleh Allah belum punya keturunan, tapi tidak pernah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap berdoa, berikhtiar, dan yakin dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang bandingkan dengan kita misalnya, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, takwanya tidak setaat Nabi Zakaria, jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan, baru 2 bulan 3 bulan diuji belum punya keturunan, Anda sudah mengeluh, dan kadang-kadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita perbandingannya dengan Nabi Zakaria? Jadi dalam konteks ini, yang pertama, ketika seseorang sudah berumah tangga, kemudian berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi tidak secepat yang dia harapkan, maka di sini Al-Quran turunkan bagaimana ikhtiar yang sabar untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu. Sekarang saya berikan kuncinya menurut Al-Quran. Lalu bagaimana kemudian Nabi Zakaria berikhtiar sampai akhirnya nanti mendapatkan keturunan? Dengan vonis dari manusia sudah nggak mungkin dapat itu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf. Nanti Anda ambil rumus ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita ya. Saya agak lambatkan uraiannya. Bismillah. Teman-teman perhatikan kisahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, maka di mihrabnya, saya ulang, di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian beliau menunaikan salat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya turunkan sebentar. Saya nggak hapus dulu ini ya, kalau saya hapus barangkali sebagian bagi Anda belum bisa mendapatinya ya. 1, mihrab. 2, salat. 3, doa. Nanti saya turunkan ayatnya. Perhatikan, fokus. Saat semua orang mengatakan mustahil kamu punya keturunan, gak mungkin terjadi ini pada kamu, sudah gak bisa ini, maka ajaran Quran menyampaikan kepada kita, saat semua makhluk sudah mengatakan ini mustahil, maka tinggalkan semua perkataan makhluk, mohonlah kepada Allah sang Khalik yang tidak punya batas dalam kuasanya. Jadi kalau Anda sedang mengalami peristiwa dalam kehidupan dunia, kemudian semua orang mengatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa, itu tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, agar meninggalkan semua pendapat manusia dan langsung bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumusnya. Baik. Bagaimana cara bermohonnya?
Satu, cari satu tempat yang sekiranya bisa lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Quran itu ada 3 tempat yang dimuliakan. Bila Anda bermohon kepada Allah dan melakukan ibadah di dalamnya, itu akan lebih cepat tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya agak cepat. Satu, namanya masjid, dan kita berada di dalamnya sekarang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114, Quran surah 9 At-Taubah ayat 18. Yang kedua, namanya musalla. Musalla. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan, ke bawah sedikit. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Yang ketiga, ini yang jarang diungkap, namanya mihrab. Mihrab, hati-hati, namanya mihrab. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37 sampai dengan 38. Mihrab ini sering dipahami keliru oleh sementara orang. Kalau disebutkan mihrab, yang terbayang adalah tempat imam di depan dalam memimpin sholat. Padahal dalam kalimat fikih yang disebut dengan mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja, dan tidak harus luas. Ya, walaupun rumah Anda cuma petakan misalnya, ya, misal saya pernah mengontrak cuman petakan Pak, tapi kita sediakan satu bentangan selebar sajadah yang kita jadikan mihrab di situ. Jadi hanya untuk ibadah saja. Ya. Salatnya di situ, baca Al-Qur'annya di situ, zikirnya di situ, dan tidak harus dicampuri dengan kegiatan-kegiatan dunia yang lain. Jadi kalau mau makan, jangan makan di situ. Kalau mau baca Quran, jangan baca di situ. Anda lihat handphone, keluar dari situ. Itu mihrab. Nah, kalau Anda punya tempat seperti ini, disebutkan dalam Al-Quran, mihrab itu termasuk satu-satunya tempat yang jika benar Anda miliki dan ibadah di dalamnya akan mempercepat terkabulnya doa. Akan mempercepat terkabulnya doa. Ya. Bahkan rizki Anda yang sulit pun, bila Anda memiliki mihrab khusus untuk ibadah, itu diantara yang tercepat untuk mengantarkan rizki kepada Anda. Seperti nanti saya kisahkan bagaimana seorang Maryam dibuatkan mihrab oleh orang tuanya, sampai-sampai rizkinya Allah yang antarkan langsung di situ. Ya, hadir di dalamnya maksudnya. Nah, sekarang Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan, mustahil. Maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membuat mihrab. Kemudian apa yang dilakukan di situ? Beliau bangkit tunaikan salat dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya salat kemudian menunaikan doa di sini? Lihat ayat 38 sampai 39-nya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria menunaikan salat dan berdoa kepada Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Semua makhluk mengatakan hamba tidak mungkin punya keturunan. Sekarang hamba hanya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam kuasa. Engkau pasti mendengar doa hamba. Apa yang terjadi? Ini yang paling menarik. Begitu doanya disampaikan kepada Allah, selesai beliau berdoa, salatnya belum selesai, masih berdiri dalam salatnya. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut dengan qaim, qaimun, artinya berdiri. Masih salat disebut dengan yusalli, yusalli, sedang salat. Masya Allah. Ini beliau berdoa dalam salatnya, belum selesai salatnya, baru selesai doa, salatnya masih berdiri. Masih berdiri dalam salatnya. Tiba-tiba turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria,
mengatakan annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah kasih kabar gembira kepada anda akan punya keturunan, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil, lahir dan hidup dia. Ini poinnya. Dan demi Allah saya katakan, semua nabi dan rasul, bahkan orang-orang saleh, jika punya persoalan dalam hidupnya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa salat, ya, bahkan Nabi Ismail salat, Nabi Nuh salat, semua nabi. Ya. Jadi kalaupun Anda urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi Adam, itu semuanya salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang berbeda-beda. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semuanya ketika punya persoalan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Tidak ada kata putus asa. Demi Allah saya katakan, kalau di Quran ada kalimat putus asa pertama kali, saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Jadi kalau Anda sedang ada dalam situasi seperti ini, jangan putus asa, mohon kepada Allah, mintakan dengan penuh ketulusan. Karena itu perintah salat ketika disampaikan pertama kali kepada kita, Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat ke-45 sampai 46. Posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Lihat kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu, jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah, was-shalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649, hadisnya qudsi di Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini, perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu. Lihat jawabannya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, masalah, apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah, dikabulkan. Umatnya Nabi Muhammad SAW belum sholat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau minta apa? Ini poinnya.
Jelas di sini? Jadi bahasan pertama, bagi kita yang ingin berikhtiar mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kata putus asa di sini. Mohonkan kepada Allah, ikhtiar dengan baik, dan anugerah insyaallah diberikan. Jelas di sini? Boleh saya hapus yang ini? Baik. Saya hapus dulu ya. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya pertama kali di Nambia, di Lamongan, dan saya masih konsisten. Alhamdulillah ya. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri ya. Antum lihat aja. Fokus aja. Baik. Sekarang Anda nanti lihat fasenya sedang ada di mana maksud saya. Kalau fasenya masih di yang pertama, Anda keluarkan amalannya.